sekarang aku ada di Václav Náměstí. Tuh yang di belakang aku tuh area museum, dan itu museum nasional yang ada di Praha. Tuh kelihatan. Dan itu ada patung raja yang baik di Republik Ceko di atas kuda. Yuk kita explore lainnya lagi. Yeay, dan sekarang aku ada di Praha, guys. Ini adalah Praha. Yang waktu aku di Medan, aku tahu ada tempat wisata di Praha, dan ini dia tempatnya. In Czech, when we want to say that somewhere is like crazy traffic, like too many people, like crowded, we say it's the traffic like on the Václav Square. I guess they never seen Medan. Ya, kayak gini katanya rame banget. Mereka apa sih? Kayak kaget gitu rame. Mereka nggak tahu Indonesia gimana crowdednya di Medan, di Jakarta. This is like super crowded. Kayak gini super crowded. Dia nggak tahu kalau di Indonesia mepet-mepet, cuma beda 5 cm. This is like Medan like 4 in the morning, right? Ya, Medan jam 4 pagi. Nih, segini orang banyak bagi orang sini. Lihat tuh gedung-gedungnya bagus-bagus banget, guys. Look the building, beautiful. And this mall, sayang. Pasar. Not really mall, but something like that. Look that beautiful. This is the tram restaurant. Oh, tram restaurant. Yeah. 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 Look that building, sayang. What building this? I don't know. Yeah. That's beautiful and everywhere. Many buildings like this here. Many clock. Yeah. That's mean don't be late. Yeah, sayang, look. Oh, look this car. Yeah. Jadi guys, sambil jalan-jalan di area Wenceslas Square ini, aku mau cerita sedikit mengenai Wenceslas Square ini. Dan semoga informasi yang aku sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan buat teman-teman mengenai Wenceslas Square yang ada di Praha ini. Dan yuk sambil menikmati pemandangan di area di sini sambil mendengarkan aku bercerita sedikit. Ini adalah patung Saint Wenceslas terletak di tengah alun-alun, dan monumen ini menggambarkan Saint Wenceslas menunggang kuda bersama pelanggan Ceko lainnya, dan monumen ini dipahat antara tahun 1887 sampai dengan 1924 oleh Joseph Václav Mysbek. Dan di balik patung Saint Wenceslas ini adalah Museum Nasional Praha, dan museum ini berdiri di sisi atas alun-alun, dan museum ini sangat menonjol di atas semua bangunan lainnya. Dan museum ini adalah museum penting di Praha dan menarik perhatian karena neorenasisnya yang megah dengan kubah. Jadi guys, di sini ada patung yang paling tinggi itu adalah Saint Wenceslas naik kuda, dan di bawahnya itu ada 4 patung, dan 4 patung ini adalah Santo pelindung Ceko yang diukir dari dasar patung berornamen. Dan dari 4 ini mereka adalah Saint Ludmilla, Saint Agnes dari Bohemia, Saint Prokop, dan Saint Adalbert dari Praha. Dan keempat patung ini bersama tulisan yang tertulis di dasar patung ini adalah karya arsitek Alois Dierck, di mana tulisannya yaitu Saint Wenceslas, Duke of the Czech Land, Prince of ours, do not let perish us, not our descendants.
yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia adalah Saint Wenceslas, Adipati Tanah Ceko, Pangeran kami, jangan binasakan kami maupun keturunan kami. Wenceslas Square ini didirikan oleh raja paling populer dari Republik Ceko, Charles IV, pada tahun 1348. Dan pada waktu itu, daerah ini disebut Pasar Kuda, dan nama itu bertahan hingga kebangkitan nasional Ceko pada tahun 1848, ketika alun-alun ini diubah namanya menjadi Wenceslas Square seperti saat ini. Alun-alun ini telah menjadi tempat sentral di mana semua peristiwa penting bangsa Ceko terjadi, dan sudah begitu sejak abad pertengahan. Demikian bahkan jauh sebelum Charles IV secara resmi mendirikan alun-alun ini. Beberapa peristiwa tersebut adalah Deklarasi Republik Cekoslovakia pertama pada tahun 1918, protes terhadap invasi Soviet pada tahun 1968, bakar diri Jan Palach setelah invasi, dan jatuhnya komunisme pada tahun 1989. Dan baru-baru ini, alun-alun ini juga menjadi tempat demonstrasi pada tahun 2019, dan 120.000 orang berdemonstrasi di sini melawan Perdana Menteri Ceko Andrej Babis. Dan area Wenceslas Square ini mempunyai panjang sekitar 700 meter. Dan tempat ini adalah salah satu tempat belanja paling populer di Praha. Dan di bagian bawah alun-alun didedikasikan untuk toko mode besar dengan berbagai merek. Tapi Anda juga dapat menemukan toko di sepanjang alun-alun, termasuk beberapa toko buku, toko souvenir, kedai kopi, makanan cepat saji, maupun restoran. Alun-alun ini juga merupakan tempat di mana semua pasar musiman berlangsung, seperti pasar Natal, Paskah, pertanian, tapi kamu juga dapat menemukan beberapa kios kecil dengan makanan tradisional Ceko di sepanjang tahun. Dan setelah matahari terbenam, alun-alun ini berubah menjadi pusat kehidupan malam dengan banyak bar, diskotik, dan pub. Ini ada market, guys, di Praha. What they sell? Here used to be like the market like in 13th century already. Before sell vegetable here. All sell here. Yeah. Now souvenir shop. Mostly, yeah. Oh, flowers. That's the price, 35 korun. And what that's? Yeah, old Czech baked tea. Bohemia Czech sayang. Yeah, Bohemia is part of Czech, yes. Prague chocolate. This what? Medovina. You already tasted. That's the honey wine. Yeah. You did not like? I like every wine. And around this building also shop. Yeah. That shop, souvenir shop. This Czech woman. No, probably no. He was painting mostly in Paris, but he was a Czech man. Oh, yeah. Are this in my chocolate? Yes. Yeah. That man. That's Church. the church. Yeah, in the Baroque style. Baroque style.